Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun untuk semuanya, saudara seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta para sahabat-sahabatnya. Dan semoga yang subscribe channel YouTube Santi Abdallah ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad SAW, disehatkan dan dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin ya Allah, Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Supaya channel Santi Abdallah ini berkembang dalam syiar Islam, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Simak videonya sampai selesai agar tidak salah memahaminya. Adab tidur. Adab saat tidur. Jika engkau ingin tidur, hamparkan tempat tidurmu dengan menghadap kiblat. Lalu tidurlah di atas sisi kananmu seperti tidurnya mayit di liang kuburnya. Ketahuilah bahwa tidur adalah bagaikan kematian dan terjaga adalah bagaikan bangkit. Bisa jadi Allah menggenggam rohmu di malam itu. Maka dari itu bersiap-siaplah untuk menghadapinya dengan tidur dalam keadaan suci dan usahakan agar wasiatmu telah tertulis di bawah kepalamu. Engkau tidur seraya bertobat dan meminta ampunan dari semua dosa dengan tekad tidak akan berbuat maksiat. Lagi bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua muslim. Jika Allah membangunkanmu, ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur seperti itu seorang diri, hanya ditemani oleh amalmu. Engkau hanya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatanmu itu. Jangan sampai engkau menghendaki tidur yang banyak dengan menghampar kasur empuk, karena tidur adalah menghentikan kehidupan, kecuali jika bangunmu justru menjadi bencana bagimu sehingga tidur tersebut lebih membuat agamamu selamat. Ketahuilah bahwa malam dan siang seluruhnya berjumlah 24 jam. Jangan sampai tidurmu sepanjang siang dan malam lebih dari 8 jam. Karena jika engkau berumur sekitar 60 tahun, cukup bagimu membuang 20 tahun darinya, sepertiga dari umurmu itu. Ketika tidur, kembalilah bersiwak dan bersuci. Bertekadlah untuk bangun malam atau bangun sebelum subuh. 2 rakaat di tengah malam merupakan salah satu harta kekayaan yang berharga, mulia. Perbanyaklah harta kekayaanmu itu guna menghadapi hari miskinmu, sebab harta kekayaan dunia sama sekali tak akan berguna jika engkau binasa. Ketika tidur, ucapkanlah letakkan punggungku, dan dengan namamu pula kuangkat, serta ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Lindungilah aku dari siksamu pada hari para hambamu dibangkitkan ya Allah. Dengan namamu aku hidup dan mati. Aku berlindung padamu dari keburukan segala sesuatu yang memiliki keburukan, serta dari kejahatan setiap yang melata. Engkaulah yang menggenggam ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku berada di jalan yang lurus. Ya Allah, Engkaulah yang maha pertama, yang tidak didahului, atau sesuatu yang Engkau pula yang maha terakhir, yang tak ada sesuatu sesudahmu. Engkau maha tampak, tak ada sesuatu di atasmu. Engkau maha tersembunyi, tak ada sesuatu di bawahmu. Bayarkanlah hutangku dan angkatlah aku dari kemiskinan ya Allah.
Engkau yang menciptakan diriku dan Engkau pula yang mewafatkannya. Kematian dan kehidupannya ada pada kekuasaan-Mu. Jika Engkau matikan diriku ini, maka ampunilah dia, dan jika Engkau hidupkan, maka jagalah dia sebagaimana Engkau menjaga para hamba-Mu yang saleh. Ya Allah, aku meminta padamu pengampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, bangunkan aku dalam waktu terbaik menurut-Mu. Buatlah aku melakukan perbuatan-perbuatan yang paling Kau senangi, sehingga hal itu akan mendekatkan diriku padamu dan menjauhkannya dari murka-Mu. Setelah aku meminta padamu, maka Engkau memberikannya. Aku meminta apapun padamu, maka Kau terima, dan aku berdoa padamu, maka Kau kabulkan untukku. Kemudian bacalah ayat Al-Kursi dan Amanah Ar-Rasulu surat Al-Baqarah ayat 285 sampai akhir surat. Lalu surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas serta Al-Mulk. Usahakan engkau tidur dalam keadaan berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan suci, karena siapa yang melakukan itu, ia akan naik beserta rohnya ke arsy dan dicatatan sebagai orang yang sedang sholat sampai bangun kembali. Apabila engkau sudah bangun, lakukanlah apa yang telah kujelaskan sebelumnya padamu. Hendaklah engkau hidup teratur seperti itu dalam sisa umurmu. Apabila engkau tak bisa melakukannya secara konsisten, sabarlah sebagaimana sabarnya orang sakit ketika menahan pahitnya obat dan ketika menunggu saat kesembuhan. Renungkanlah umurmu yang berusia pendek. Jika engkau hidup 100 tahun misalnya, maka usia tersebut sangat pendek jika dibandingkan dengan lamamu tinggal di negeri akhirat, karena ia merupakan negeri keabadian. Perhatikan bahwa jika engkau bisa bersabar menghadapi beban, penderitaan, dan kehinaan dalam mencari kehidupan dunia selama sebulan atau setahun, karena berharap bisa beristirahat sesudahnya selama 20 tahun misalnya. Lalu bagaimana engkau tak mau bersabar selama beberapa hari untuk ibadah guna mengharap kehidupan abadi? Jangan berpanjang angan-anganmu, karena hal itu akan memberatkanmu dalam beramal. Perhitungkanlah dekatnya kematianmu, lalu katakan pada dirimu, jika aku bisa bersabar menghadapi penderitaan hari ini, barangkali aku mati malam nanti dan aku akan bersabar pada malamnya, karena barangkali aku mati esok hari. Sesungguhnya kematian tidak hanya datang pada saat tertentu, kondisi tertentu, atau pada usia tertentu. Yang jelas ia pasti datang dan harus siap dihadapi. Bersiap-siap menghadapi kematian lebih utama ketimbang bersiap-siap menghadapi dunia. Engkau tahu bahwa dirimu tidak akan lama tinggal di dalam dunia. Oleh karena itu, yang tersisa dari hidupmu barangkali hanya tinggal 1 hari atau 1 tarikan nafas. Tanamkan hal ini dalam hatimu setiap hari. Paksakan dirimu untuk bersabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hari demi hari. Jika engkau memperhitungkan akan hidup selama 50 tahun, maka engkau akan sulit untuk bisa bersabar dalam menanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala engkau bisa bersabar selalu setiap hari, ketika meninggal engkau akan mendapati kebahagiaan yang tak ada habis-habisnya. Sementara jika engkau menunda-nunda dan meremehkan kematian, itu akan mendatangimu pada waktu yang tak kau duga, sehingga engkau akan menyesal dengan penyesalan yang tak berujung. Ketika pagi sekelompok makhluk mulia bertahmid, dan ketika mati datang berita yang benar itu kepadamu. Setelah beberapa waktu, engkau akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran tersebut. Jika sebelumnya kami sudah menunjukkan urutan wirid padamu, kami akan sebutkan di sini
bagaimana cara dan adab-adab melaksanakan sholat dan puasa, serta bagaimana adab menjadi imam dan panutan, juga bagaimana melaksanakan sholat Jumat. Nah, itulah teman-teman adab dalam tidur. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dirahmati olehnya. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan share agar channel Santi Abdallah bisa berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.